Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini ya kita bisa bertatap muka kembali pada mata pelajaran geografi. Sebelum Bapak lanjutkan, ini Bapak minta satu orang untuk memimpin doa, membacakan surah Al-Fatihah. Silahkan Miftah untuk Ya, memimpin doa. mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa pertama membaca Al-Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Terima kasih Namita sudah memimpin doa. Selanjutnya Ya, Pak. ini semuanya hadir ya? Hadir Sekretaris? semua, Pak. Sekretaris hadir ya? Hadir. Alhamdulillah, berarti kalian ini sudah menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab diri sendiri ya terhadap pembelajaran. Nah, masih ingat materi minggu kemarin tentang apa? Yaitu tentang apa ya Pak? Saya tidak masuk lupa. minggu lalu Pak. Tidak masuk. Kemarin itu tentang pendekatan geografi ya. Pendekatan Oh iya. Iya, pendekatan geografi. Pendekatan geografi itu merupakan salah satu materi pada pengetahuan dasar geografi. Nah, supaya kalian tahu nih bahwa pengetahuan dasar geografi tersebut sebagai kunci untuk bisa memahami fenomena-fenomena geografi gitu. Nah, kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari sekarang yaitu tentang apa? Tentang kemarin sudah dibagikan materinya. Ya, Oh iya, tentang ya? peta, betul. Tentang peta, Pak. Peta, betul Bu Yayu. Kaitan antara pengantar atau pengetahuan dasar geografi dengan peta. Nah, setelah dianalisis, nah peta tersebut merupakan jawaban dari hasil analisa geografi tersebut ya. Salah satunya yaitu dengan peta, cara penyajiannya, maksudnya seperti itu. Kira-kira bisa dipahami ya? Ini kaitan antara materi yang lalu dengan sekarang. Baik. Bapak share dulu ya materinya. Ini ya. Nah, sebentar ya. Nah, ini ya. Jadi nih Bapak punya salah satu peta. Ini kebetulan peta di daerah kita ya tentang tingkat kerentanan tsunami di sekitar Pantai Pangandaran. Bisa kalian lihat ini ada beberapa unsur juga dalam peta, nanti juga akan kita pelajari itu. Nah, ini terutama dalam kaitan informasi yang ada dalam peta. Nah, ini ya, ini Bapak ada salah satu pertanyaan buat kalian. Ini kaitan dengan permasalahan berarti ya, kaitan dengan bagaimana kita memahami peta. Gitu. Nah, apa yang akan kalian lakukan ketika posisi sedang berlibur di Pangandaran ya? Pernah ya berlibur di Pangandaran ya?
Pernah, Pak. Nah, Pernah. ya. Sering saya sama Oh, orang tua sering. ke Pangandaran. Ya, bagus. Berarti kalian Belum juga pernah sudah. saya, Pak. Oh, belum. Ya. Nanti ya, anak-anak bisa Iya, kita Pak. sama-sama untuk ke Pangandaran. Nah, ini Hore. Bayarnya eh berapa, Pak? mau bayarnya kalau untuk orang Pangandaran bisa gratis ya. Ini semuanya kan orang Pangandaran ya. Oke. Asik. Jadi bagaimana kita bisa ketika berlibur di sana kemudian merasakan gempa gitu ya, gempa besar. Kalau gempa besar itu kan berarti bisa jadi terjadi tsunami. Nah, itu pertanyaannya. Coba kira-kira bila terjadi gempa besar, kalau kita melihat peta mau bagaimana? Pastinya kan Kabur, Pak. kabur. Berarti kemana kita kabur? Mita kemana kaburnya? Wah, kalau gempa saya kabur ke tempat yang tidak gampang roboh tempatnya, Pak. Di Oh, lapangan, Pak. Ya, lapang, Pak. Oh, gitu. Berarti pertama yang ke tempat yang tidak terdapat bangunan ya. Lapangan bola, Pak. Lapangan bola. Ya, Lapangan berarti bola. kalau kita nanti terjadi gempa, terus ada kemungkinan tsunami. Nah, berarti kita juga bukan hanya ke daerah yang apa, yang tidak ada bangunan, tetapi harus ke daerah yang bagaimana? Pergi ke hutan, Pak. Pergi ke daerah Tempat yang lebih tidak rawan. tidak rawan ya. Tuh. Nah, bagus anak-anak, kalian sudah bisa menganalisis ini ya informasi. Nah, nanti juga nih kaitan dengan ini akan Bapak tampilkan di LKPD ya untuk menganalisisnya. Nah, berarti kita di sini manfaatnya kalau kita sudah tahu tentang peta dapat mengetahui informasi apa saja yang ada dalam peta gitu. Kaitannya dengan berbagai fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari itu ya. Jadi ini kan bab 2 ya, KD-nya bisa kalian baca sendiri, itu memahami dasar pemetaan, penginderaan jauh dan SIG. Ini pengetahuannya, keterampilannya membuat peta tematik. Selanjutnya, nah ini yang harus kalian capai. Jadi yang harus kalian dapatkan dalam pembelajaran ini harus kalian penuhi yaitu menyebutkan peta. Jadi kalian harus bisa menyebutkan peta nantinya ya, menjabarkan komponen-komponen peta apa saja gitu komponennya yang ada dalam peta. Terus menganalisis informasi pada peta itu. Jadi tujuan pembelajarannya juga ini ya. Ini kalian nanti sistemnya berdiskusi kelompok ya dan mengerjakan LKPD. Tuh, ini pertemuan ke-1. Ini materinya ya, pengertian peta dan komponen-komponen peta. Nah, ini langkah-langkahnya hari ini yang akan kita lakukan. Jadi nanti kalian akan Bapak kasih materi secara umum, nanti kalian mengajukan pertanyaan. Terus karena sudah dibagi kelompok dan seterusnya Bapak nanti akan memberikan LKPD, kalian kerjakan gitu dan seterusnya itu ya. Seperti itu. Kira-kira sampai di sini kaitan dengan langkah-langkahnya ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Paham, Pak? Kalau paham ya semuanya? Oke. Saya dapat nomor berapa, Pak? Oke, nanti ya. Nomornya kan sudah dibagi kelompok, nanti untuk nomornya saya Bapak kasihkan. Selanjutnya nih Bapak secara gambaran umum dulu ya. Nih mempelajari peta itu merupakan salah satu ciri khas dalam pembelajaran geografi. Nah, sebelum menjadi peta itu fenomena geosfer itu direkam dengan penginderaan jauh gitu ya, kemudian diolah dengan SIG. Nah, baru menjadi peta. Sehingga materi kali ini yaitu KD-nya tentang peta, penginderaan jauh dan SIG. Itu ya. Tuh, ini peta, ada beberapa contoh peta. Pengertiannya silahkan tinggal dibaca ya. Ini secara
Jadi dari istilah bahasa Inggris ada map ya. Nih ya. Terus dari bahasa Yunani mappa yang berarti kain penutup meja. Nah, setelah istilah bahwa peta itu lembaran tentang gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada suatu bidang datar yang diperkecil dengan peta. Jadi ada 3 kata kunci ya. Gambaran sebagian bumi, bidang datar, dan menggunakan skala tertentu. Itu ya, ini secara sepintas nanti kalian tinggal cari informasi yang lebih, bisa kalian buka internet, bahan ajar yang sudah diberikan dilihat kembali gitu ya. Nah itu, ini menurut beberapa ahli silahkan kalian tinggal baca-baca sendiri ya. Tuh. Kemudian ini yang materi kedua yaitu komponen peta. Jadi dalam peta itu ada judul, ada orientasi, ada skala, legenda, simbol, inset peta, sumber peta, tahun pembuatan, warna, garis tepi, garis koordinat, dan lettering gitu ya. Nah, ini kaitan dengan pemahaman ini, komponen peta nanti kalian cari sendiri ya, nanti sambil mengerjakan di LKPD itu. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan, anak-anak? Tanya Pak, Ya, lettering itu lettering Pak ya? ya lettering. Apa Pak? Lettering itu Nah, apa ya? Kayak pernah dengar gitu Pak. pernah dengar ya lettering itu apa? Tulisan yang mengandung makna gitu ya di peta tersebut. Banyak ya kan tulisan-tulisan. Ini kan tulisan juga. Ini tulisan judul, berarti maknanya peta bahaya longsor Provinsi Jawa Barat ini mempunyai mana? Berarti peta ini peta longsor. Atau yang lain ada yang mau menambahkan? Silahkan. Mau menambahkan? Tuh, kalau tidak ada, nah kemarin kan sudah dibagikan kelompok, bahwa kelompok 1 itu ada Hikmah, ada Sophia, ada Miftah. Kelompok 2 ada Rudi ya, Ulia sama Dina. Kelompok 3 Rina, Haris sama Yayu itu. Nah, dalam pembelajaran kali ini itu Bapak menggunakan kepala bernomor terstruktur ya teknisnya. Jadi kalian sudah dibagi kelompok, penomorannya sudah. Jadi kelompok 1 Hikmah nomor 1, Sophia nomor 2, Miftah nomor 3, Rudi nomor 1 kan kemarin sudah ya. Dan selanjutnya, nah tugas-tugasnya kemarin juga sudah. Jadi nomor 1 tugasnya membaca dan mengumpulkan data gitu ya. Kedua mencari penyelesaian yang ada di LKPD. Yang ketiga melaporkan hasilnya ya. Gitu. Kira-kira ini bisa dipahami. Nah, kalau sudah dipahami, Bapak bagikan ini ya. Bagikan ini nomor untuk di kepalanya ya. Ini untuk Hikmah nomor Hikmah nomor berapa? Masih ingat? Nomor 1, Nomor Pak. 1 ya, nomor 1 Sophia, nomor 2 Saya 3, Pak. nah Miftah, Saya mana Pak? nomor 3 ini ya, ini buat Miftah itu. Nomor berapa lupa lagi? Yayu nomor 3 ya. Tuh. Boleh tukar nggak Pak? Oh, tergantung itu mau tukar sama siapa itu Hikmah. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa Pak. Saya Ya. 1 aja. Saya tadi nomor berapa Pak? Lupa Pak. Haris nomor 2 ya. Jadi mencari penyelesaian soal dalam Bapak LKPD. saya mau yang mana? Ya. Bapak saya nomor berapa Bapak? Dina nomor 3, nanti Dina harus menjelaskan ya hasil dari LKPD tersebut. Baiklah. Selanjutnya ini Bapak bagikan LKPD-nya ya. Ini LKPD-nya silahkan dikerjakan. Nanti juga Bapak akan berkeliling gitu ya. Sama-sama kita diskusikan. Kalian dengan teman yang satu kelompok didiskusikan ya. Atau bahkan kalau memungkinkan kalian belum paham bisa dengan sesama nomor ya. Misalkan Hikmah yang sesama nomor dengan Rudi atau dengan Rina.
Tuh Miftah dengan Dina atau dengan Yayu. Ini Sophia nanti bisa dengan Ulya atau dengan Haris yang sesama nomor. Seperti itu ya. Kira-kira bisa Pak. dipahami? Iya, Pak. Bisa, Oke. Pak. Baik, silahkan sekarang kalian kan sudah dikasih bahan ajar, ini internet juga wifi-nya ada, kalian pada punya HP, silahkan ya kaitan dengan yang di LKPD dikerjakan, cari materi-materinya yang menunjang gitu ya, silahkan. Berapa menit, Kuotanya Pak? habis, Pak. Gimana, Pak? 30 menit ya pengerjaannya. Silahkan. Bagaimana Hikmah? Bagaimana Hikmah? Kuotanya habis, Pak. Oh, kuota habis ini ya, itunya sandi wifi-nya. Iya, Pak. Apa, Pak? Sandinya? Mandupan ya. Oh iya, Pak. Ya, oke. Silahkan. Kelompok 1 tadi ya, Hikmah, Sophia sama Miftah. Ini kalian kan sudah dikelompokkan dan kalian sudah satu meja ya. Silahkan. Itu. KPD-nya itu ya, sudah disilahkan. Ada yang ini tiap kelompoknya ada yang kurang dipahami dari LKPD? Silahkan. Bapak ya, Bapak perlihatkan kembali KPD-nya sambil kalian juga melihat, coba ya. Tampilkan, Pak. Ya, ini ditampilkan ya. Nah, ini KPD-nya, memperhatikan salah satu peta ya. Terus diisi unsur-unsur petanya, judul peta. Oh, itu ada. Ada ya? Ya, silahkan. Ini dikerjakan ya. Nah, itu yang kedua, ini kaitan dengan yang tadi anak-anak ya. Yang peta kerawanan tsunami di Pantai Pangandaran. Coba ini warna merah, warna itu menunjukkan apa. Nah, analisa juga kaitan dengan, nah ini sesuai, ada pertanyaan di sini ya. Ketika kalian berada di Pantai Pangandaran terus merasakan gempa besar, dengan waktu yang sangat singkat, kalian menyelamatkan diri kemana? Gitu, lari kemana? Pastinya kan kalau gempa besar akan lari, karena takut bagaimana? Takut tsunami ya. Nami. Tuh. Takut. Takut luka, Pak. Ya, makanya harus kalian pastinya dalam posisi seperti itu harus bisa mengambil keputusan ya. Tuh, silahkan ambil dikerjakan ya. Oke. Cari dari sumber biar pemahamannya lebih banyak gitu ya. Ada yang kelompok 1 ada yang ada kesulitan gitu mengerjakannya? Hikmah, Sophia, Miftah? Pak, bisa. Bisa ya. Pak, aman. Kelompok 2, Rudi, Ulya sama Dina bagaimana? Bisa ya mengerjakannya? Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. ya. Terus kelompok 3, Rina, Haris, dan Yayu. Bisa ya? Pak. Atau sambil dikerjakan ada yang ditanyakan, silakan. Ini Bapak berkeliling ya. Ini waktunya sudah habis ya? Sudah habis. Ya, ini sudah mengerjakannya? Sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi, oke, 1 silahkan. menit. Ya, Nulis nama silahkan. dulu ini. Dikasih waktu ya, 1-2 menit lagi.
Udah Pak, udah Oh, selesai. udah, ya. Sudah Berarti udah, juga, Pak. Sudah. berarti semua sudah selesai ya. Miftah bagaimana tadi? Sudah Selesai. selesai? Sudah, Nah, Pak. Miftah? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah, nah kita presentasikan ya hasil pengerjaan lembar kerjanya. Oke, karena ini waktunya tidak memungkinkan, nanti Bapak tunjuk aja ya. Kelompok 1 kalian mempresentasikan tentang unsur-unsur peta. Nah, kelompok 2 tentang analisis warna peta. Kelompok 3 tentang analisis dari pertanyaan tadi ya, yang selanjutnya. Silahkan. Siapa ini? Berarti Saya dulu tadi berarti, yang tadi yang sudah Kelompok 1 ditugaskan dulu nomor Pak. 3 Ya. Baik, yang Pak, harus. terima kasih. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami ada beberapa unsur peta yang kami temukan. Yang pertama ada judul. Judul ini yang mencakup seluruh isi atau gambaran peta itu. Kemudian ada skala. Skala ini perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Kemudian ada warna, Pak. Ada yang Ya. warnanya macam-macam tadi, warna. Kalau biru itu biasanya untuk air. Ya. Ini apa? Arah mata angin, Pak. Ya. Nah, Istilahnya apa arah mata angin? orientasi. Iya, Orientasi, betul sekali, Miftah. Hebat saya, Pak ya. Itu Ya, diskusi sama hebat. teman-teman tadi, Pak. Oh, Lalu gitu ya. ada legenda. Itu. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, dari presentasi Miftah, kelompok yang lain ada yang mau menanggapi atau mau memberikan koreksi atau bagaimana? Silahkan. Bagus, Pak. Sudah bagus. Lengkap. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat Miftah. Oke. Yeay. Selanjutnya kelompok 2 ya. Berarti kelompok 2 ini yang harus maju adalah siapa? Saya, Pak. Dina ya, karena Dina sudah ditugaskan melaporkan hasil pengerjaannya. Silahkan Dina. Dari hasil analisis kelompok kami, peta yang tadi ada di LKPD, warna hijau menunjukkan tingkat kerentanan tsunami yang sangat rendah. Terus warna hijau muda menunjukkan tingkat kerentanan tsunami yang rendah. Warna kuning menunjukkan tingkat kerentanan tsunami yang sedang. Warna oranye menunjukkan tingkat kerentanan tsunami yang tinggi. Dan warna merah menunjukkan tingkat kerentanan tsunami yang sangat tinggi. Itu tadi berdasarkan dari hasil analisis kami dari peta yang sudah ada di soal tadi. Ya. Betul sekali. Sudah atau ada yang mau disampaikan Sudah, lagi? Bapak. Oke, Sudah. terima kasih Dina sudah menyelesaikan pengerjaan LK-nya ya. Berarti yang lain ada tanggapan, barangkali ada yang berbeda dari hasil pengerjaannya, silahkan ada yang ditanyakan atau tanggapan dari hasil presentasi Dina. Pak, sudah bagus itu. Sama berarti ya, hampir sama ya? Setuju itu. Ya, pekerjaan Enggak, kami juga ini begitu. sama ya. Oke. Ada yang tanggapan? Tidak ada? Ada Pak. Oke, kalau tidak ada, dilanjutkan ya sama kelompok 3, yaitu berarti di sini tugasnya tugas Yayu ya, yang harus menyampaikan hasil pengerjaannya atau presentasinya. Silahkan Yayu. Depan. Baik Pak, di sini kalau
Nah, seandainya kita di Pangandaran, terus merasakan gempa besar, kita harus lari kemana ya Pak ya? Nah, Ya, itu berdasarkan peta pertanyaannya. yang ada, kita harus lari ke daerah cagar alam. Ya, Karena di sana tingkat kerentanannya tinggi. Nah, kalau ke utara cenderung tinggi, Pak. Segitu, Ya. Pak, jawabannya. Oh ya, yang lain barangkali ada yang mau menanggapi atau bertanya? Silakan. Ini kaitan dengan analisis ya. Kalian harus lebih Ya, Pak. lebih apa? Lebih kritis, lebih bisa memahami gitu. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Kenapa harus lari ke cagar alam, Pak, kalau gempa? Ke cagar alam. Kenapa ya? Ini Yayu mau menjawab ini kaitan kenapa Mau, ke cagar Pak, mau alam? menjawab, Pak. Ya, silakan. Karena berdasarkan peta, wilayah cagar alam ini tingkat kerentanannya sedang bahkan rendah. Sementara untuk wilayah yang lain tidak memungkinkan kalau kita larinya ke selain cagar alam, Bu. Hikmah. Ya. Ya, enggak apa-apa. Ya, Mukanya betul kayak sekali. ibu-ibu ya, Yayu. Oh, enggak. Ya, bagus ya. Ini sudah analisanya sudah sangat bagus. Jadi mari kita simpulkan dari beberapa jawaban kalian tentang peta gitu ya, dari hasil pengerjaannya bahwa ini ada unsur-unsur peta, ada sampai 11 unsur ya dalam peta. Ada judul, garis tepi, ada orientasi, dan selanjutnya itu ya. Kalian sudah lebih paham ya, karena kalian sudah mengerjakannya. Selanjutnya bahwa kita bukan hanya mengetahui tentang unsur-unsur tersebut, kita juga dituntut harus bisa membaca peta dan menganalisanya supaya peta tersebut bisa kita manfaatkan, seperti itu ya. Baik. Iya, Pak. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang belum dipahami dari pembelajaran hari ini, silakan. Sudah paham, Pak? Sudah paham, baik. Kalau sudah paham, kita simpulkan bahwa ada banyak ada banyak unsur ya dalam peta-peta itu, bisa dilihat sendiri ya, ada banyak unsur. Juga kita dalam membaca peta harus kita analisa peta tersebut untuk bisa memahami apa informasi yang ada dalam peta gitu ya. Tuh ya. Baik, sekarang karena kalian sudah memahami tentang peta, selanjutnya Bapak kasih tahu untuk minggu depan ya, yaitu materinya tentang menghitung skala peta. Tadi kan sudah ada skala ya, skalanya sudah muncul. Nah, karena untuk memahami peta itu kita ada perhitungannya juga. Nah, nanti Bapak sudah bagikan di grup juga ya tentang materi tersebut. Kalian dituntut nanti untuk bisa menghitung ya. Boleh bawa kalkulator nggak, Pak? Boleh sekali. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya. Bapak rasa untuk pertemuan hari ini cukup ya? Cukup. Semoga kita bisa memanfaatkan pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari ya, kaitan dengan peta tersebut. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya.